各位家人，大家早安，semuanya selamat pagi。首先感谢天师德，Namo Buddhaya。Ya, selamat pagi, salam sehat dan bahagia untuk kita semua di sini. Jika direnungkan topik hari ini, Khocai, berkah mulut yang bernilai. Awalnya yang kita tahu mulut itu fungsinya untuk berbicara dan mengonsumsi makanan. Pelan-pelan dipelajari, ternyata pendalaman ajaran budi pekertinya begitu luar biasa. Maka dari itu, pagi ini dari mulut Hoshe saya dulukan dengan ucapanku, doa kita semua teruntuk kita semua. Semoga yang sakit disembuhkan, yang sedih diberi kebahagiaan, yang susah disenangkan, yang punya harapan biarlah harapannya terkabulkan. Dilancarkan di setiap langkah kita, diberikan kemudahan rezekinya, jodohnya, impian-impian dilancarkan. Awali dari mulut yang bernilai, Khocai. Kita diberi kemudahan. Lebih mudah, lebih gampang. Mari kita sama-sama mendengarkan Ibu Sinta menjabarkan topik hari ini. 谢谢。Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Pagi yang penuh berkah ini, fungsikan mulut sebagai media yang terbaik untuk berucap. Jadikan mulut yang bernilai. Sesuai topik hari ini, Khocai, berkah mulut yang bernilai. Bukan menjadi rahasia lagi. Mulut pun dapat menggulingkan sebuah realita kehidupan. Dapat merancangkan permusuhan, melumpuhkan ekonomi, atau dalam bahasa akademisnya adalah economic assassination, sehingga cash flow tersendat, kemudian dibangkrutkan melalui tekanan-tekanan. Terjadi chaos. Setelah chaos, dibangun lagi. Kendali emosi, menguasai, merebut, mengambil alih. Tidak terbayangkan. Membangun narasi-narasi melalui mulut saja dapat sedemikian. Ini dapat dikatakan salah satu bentuk adu domba atau divide et impera. Adalah kombinasi strategi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok kecil yang lebih mudah untuk ditaklukkan. Bayangkan, ini hanya menggunakan mulut saja. Yang mendengar dari mulut ke mulut saja tidak tahu apa motif aslinya. Tentu dalam ajaran Buddha tidak mengajari sedemikian. Namun, itulah kunci sukses dari ucapan-ucapan dan kata-kata yang dikeluarkan dari mulut yang berbahaya. Sebenarnya masih banyak lagi. Sungguh kita tidak tahu. Semoga ke depan dan seterusnya di wihara kita tidak terjadi demikian. Mari kita bangun sebuah mulut yang bernilai, Khocai. Oleh sebab itu, ada hal-hal yang para hadirin yang berbahagia harus tahu. Banyak sekali insan di dunia bila ditanya, pilih bohong atau mau senang? Mau senang atau mau susah? Ini dua hal yang sesungguhnya bisa menyenangkan dan menyusahkan, bahkan menakutkan di dalam realitas kehidupan ini.
Lalu bagaimana jika mau senang, betul-betul mau senang? Yakin betul jika mau senang? Jawabannya betul-betul harus mati. Karena dengan mati kita bisa dapat hidup. Iya kan? Kalau hidup di sekarang ini belum tentu terlalu senang, masih pernah susah. Pernah takut tidak? Ada satu hidup yang susah, sedih, dan takut. Ada juga suatu hidup yang tidak memerlukan sesuatu alat untuk tidak mewujudkan apa yang kita inginkan. Kalau sekarang saya mau makan, saya harus jalan ke sana. Mungkin saya harus belanja dulu dan lain-lain. Setelah itu, baru saya bisa makan. Tapi ada satu kehidupan di sana, begitu mau, lalu ada. Lebih bagus lagi, hidup atau mati. Kita mau lihat pengertian hidup. Apakah pengertian hidup itu? Kalau dalam pengertian agama, hidup itu bukan menarik dan menghembuskan nafas. Hidup itu bukan berdenyutnya jantung. Karena itu, kitab Buddha banyak menyatakan, jangan menduga bahwa orang-orang yang sudah berhenti denyut jantungnya, orang-orang yang gugur mempertahankan nilai-nilai hidup, nilai-nilai kebenaran, jangan menduga dia sudah mati. Dia itu hidup. Contoh, pahlawan yang telah gugur tetapi harum namanya. Dan para dewa-dewi atau Shinfo. Tapi kamu kan tidak merasakan bagaimana hidupnya. Kalau kita mau lihat hidup itu ditandai oleh 3 hal. Hidup yang tahu, hidup yang merasa, dan hidup yang gerak. Penjelasannya sebagai berikut. Pertama, hidup yang tahu. Semut itu hidup. Begitu Anda mau pites dia tahu diri mau ditekan. Dia berusaha hendak menggigit karena dia tahu. Yang kedua, hidup yang merasa. Yang tidak memiliki perasaan tentunya tidak hidup. Ya kan? Coba lihat meja dan kursi ini tidak hidup. Yang terakhir, hidup yang gerak. Semakin banyak orang tahu, semakin mulia yang dia tahu, semakin berkualitas hidupnya. Iya kan? Kalau kita berkenalan dengan orang gelandangan yang tidak berilmu, tidak berprestasi, hidup ini tidak berprestasi dan tidak berkualitas. Bagaimana kita harus bermanfaat untuk kita sendiri, apalagi untuk orang lain? Kalau saya tidak gerak melakukan gerakan ke kiri dan ke kanan, melempem, pasif, diam saja, ini juga hidup. Namun hidup kita ini tidak berkualitas, ya kan? Dan jika saya tidak punya perasaan, tidak peka terhadap orang sakit, tidak peka ada bencana, ini kualitas hidupnya buruk. Itulah hidup. Nah, hidup ini kita alami bertingkat-tingkat. Kita pernah hidup di dalam perut, tapi kualitas hidupnya sangat terbatas. Seperti bayi dalam kandungan, gerakannya terbatas, pengetahuannya terbatas, dan lain sebagainya.
Sebenarnya hidup dalam perut itu adalah persiapan untuk hidup selanjutnya. Mata belum berfungsi, mulut belum berfungsi, tapi begitu lahir, fungsi dari mata dan mulut dan anggota tubuh lainnya, bahkan akal atau otak, mulai berkembang fungsinya. Contoh wujud mulut begitu mulai berfungsi pada kehidupan dunia. Wujud ini berkembang maksimal. Kita bisa dapat lihat jelas di dalam kehidupan. Tapi sekarang dibuka tabir mulutmu, kelihatan wujud mulutmu, pastikan matamu penglihatannya sangat tajam. Mulutmu sangat jelas. Jelas dalam arti kata orang-orang bisa merasakan dari mulut dan lidah itu menciptakan suatu nilai. Nilai yang baik. Biasa dalam Mandarin kita sebut kou cai. Di samping itu mulut dan lidah banyak juga yang tidak tahu, tidak sadar. Ini kata pakar, mulut itu bisa membedakan rasa dari 2.000 sampai 40.000 rasa. Di samping itu, Kitab Buddha menjelaskan ini semua hanyalah fisik saja yang ada wujud saja. Mulut lidah itu jasad. Kitab Buddha datang menjelaskan kepada kita, kamu itu siapa? Dijelaskannya manusia itu diciptakannya ada fisik atau wujud dan diberi roh atau nyawa. Kalau fisik atau wujud dapat rusak, manusia itu akan mati. Namun, rohnya atau nyawa masih ada. Kita harus memperhatikan jasmani diberi makan. Apakah pernah perhatikan diberikan ke rohani? Ada orang yang sangat kurus rohaninya. Kenapa orang tidak mau mati? Namun ada orang yang juga tidak takut mati. Terkadang roh itu tidak mau berpisah dengan jasad. Karena apa? Dia ingin jasad ini baik. Jangan pergi dulu. Ini belum baik. Belum baik. Bila orang rela, roh itu rela meninggalkan jasad, apabila diperhatikan tempatmu itu di nirwana atau surga dan sebaliknya. Mungkin tidak mau pergi, mungkin juga di kehidupan ini masih banyak mempersiapkan ke arah yang baik. Inilah hidup yang harus kita pelajari. Menarik. Di mana enaknya hidup dan tentu mati itu juga enak. Terakhir, hati-hati ceramah ini tidak mengundang Anda ke pilihan yang tidak benar atau sesat untuk mati. Jadi, ke depan ada baiknya kita berhati-hati, kita harus punya ilmu, pengetahuan, serta bermain cantik. Dan bernilai pada setiap kata-kata yang dikeluarkan mulut. Baru nanti kita salib semua halangan di setiap tikungan. Barulah kita bisa menjadi teladan. Sekian, saya Sinta. Dipersilakan Saudara Charles. 谢谢。Ya, baru saja kita bersama-sama telah mendengarkan topik hari ini, yaitu tentang Koucai. Ya, untuk kita bisa lebih mengerti kedalaman dari topik pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama mendengarkan sebuah cerita Dharma sejati, serta juga beberapa penjelasan dari Hong Laos kita. Dipersilakan. 谢谢。
各位家人，大家好。Semuanya apa kabar? 我们今天要讲的故事呢，就是正法故事，就是童言无价，到回头。Ya, jadi cerita Dharma Sejati hari ini berjudul kata-kata dari mulut anak kecil yang bernilai membuat kawanan perampok bertobat. 以前的乡下，他们小孩子呢，就是都会到城市里面去找工作。那这个孩子呢，这个小朋友呢，他也不例外。叫他的母亲就是鼓励他到城市去求发展。所以他的母亲还在他的衣服这个腋下这个下面缝了3块的婚嫁钱，就是元宝。他的母亲就是交代他，你永远要保持诚实不要说谎哦，这是信用。Ya, saat masih belia, seorang anak kecil mencari ilmu dengan melakukan perjalanannya dari desa menuju kota besar untuk mengembangkan dirinya. Sang ibu pun membekalinya uang sebanyak 3 kimpo yang dijahit di dalam saku ketiak bajunya. Sang ibu juga berpesan agar ia senantiasa menjaga kejujurannya, alias tidak berbohong. 那他们刚到这个城市里面，哇，就来了一群就是这个土匪啊，就对这个小孩子就是抢劫啊，抢走他们带来就是随身携带的宝物。Ya, ketika sampai di wilayah perkotaan, datanglah sekelompok orang yang berusaha menghadang dan merampok rombongan anak kecil itu. 那其中有一个抢匪呢，他就跑来问这个小朋友啊，那看这个小朋友这样子很不起眼啊，他就问他，你有什么？这个小孩子听到这个问题啦，他就说啦，他说他的妈妈呢，在他的腋下缝了3个元宝。Ya, saat yang lain merampas harta para rombongan dari anak kecil tersebut, ada salah seorang perampok menghampiri seorang anak kecil ini dan bertanya, apa yang kau miliki? Mendengar pertanyaan itu, seorang anak kecil itu pun memberitahu apa yang ia miliki, yakni uang saku sebanyak 3 kimpo pemberian ibunya yang diletakkan di saku jahitan ketiak bajunya. 那这个劫匪他就觉得很奇怪啊，他就把这个小孩子带着去见他的老大，这个土匪的老大。那这个土匪的老大呢，他也同样问这个问题，他说：“你有什么东西？”可是这个孩子他还是回答的一样的答案，我的腋下有3个元宝。Perampok itu pun merasa sedikit aneh dan kemudian membawa seorang anak kecil itu untuk dihadapkan langsung pada pimpinannya. Pimpinan perampok itu pun menanyakan hal serupa dan seorang anak kecil itu kembali mengulangi jawaban yang sama. 那这个土匪头呢，这个老大听到这个问题啊，就很怀疑，他就问这个小孩子啊，他说：“你为什么要说真话？”他说这个孩子就回答：“因为我的妈妈告诉我，永远要诚实。好，我害怕违背我妈妈的交代。”所以小孩子就是很天真的回答。Yang mendengar jawaban itu, pimpinan perampok itu pun curiga dan bertanya langsung, "Apa yang membuat engkau berkata jujur, wahai anak kecil?" Lalu si anak itu menjawab, "Ibu berpesan kepadaku agar aku senantiasa jujur, senantiasa menjaga kejujurannya. Dan aku takut untuk berkhianat terhadap pesan ibuku," jawab seorang anak kecil dengan polosnya. 那这个老大为了要证明，他就撕下这个小孩子的衣服，看一下里面，里面真的是有3个金宝。
Ya, untuk membuktikan kejujuran itu dan membuktikan apa yang dikatakan anak kecil tersebut, pimpinan perampok itu pun langsung menyobek pakaian anak kecil itu. Dan ternyata benar, di dalamnya ada uang 3 gimpo. 那这个土匪头呢，他就很感动，的说：“他说你害怕违背你妈妈交代的事，那我从来没有害怕违背老母，所以他就命令手下把这些孩子抢来的东西，全部归回这些孩子。” Ya, sambil terharu, pimpinan perampok itu berkata, "Engkau takut untuk mengkhianati pesan dari ibumu. Sementara aku tidak sekalipun takut mengkhianati Shangti." Ia pun memerintahkan para anak buahnya untuk langsung mengembalikan semua barang hasil rampasan, hasil rampokan dari rombongan anak kecil tersebut. 那这个土匪头呢，他就对这个小孩子，他说：“我要在你的面前，我要跟老母忏悔。”好，他说他要改过，他要忏悔改过。好，那他就跟其他的手下，就是说，说我们要跟这个孩子学习，要跟老母忏悔。Ya, aku bertobat kepada Shangti di depanmu, kata pemimpin perampok kepada seorang anak kecil itu. Ia pun bertobat dan disusul para anak buahnya yang lain. 那其中一位抢匪啊，他说：“你是抢匪，你是头啊，那你要跟一个孩子忏悔啊。那我们是不是都要一起来学习这个孩子的诚实，要改过向善？” Lalu akhirnya salah satu dari mereka pun berkata, "Engkau," yaitu pemimpin perampok tersebut, "adalah pembesar kita dalam hal merampok. Dan engkau," ditujukan untuk seorang anak kecil itu, "adalah pembesar kita dalam bertobat." Sejak saat itu, semua perampok bertobat berkat kejujuran seorang anak kecil. 所以这个故事就是交代我们中国有一句俗语，就是病从口入，祸从口出，人因口而亡。 Ya, dari cerita ini kita bisa mempelajari banyak hal. Dan bisa diangkat juga dari salah satu peribahasa Cina yang mengatakan Bing cong kou ru, Ho cong kou chu, yaitu penyakit masuk melalui mulut, malapetaka keluar dari mulut. Karena mulut orang bisa binasa. 所以这个金句啊，这个金言呢，就是你说一句金话好话，就是可以把坏事变成好事，利己利人。所以这个它的名字叫做口才。 Ya, ucapkan kata-kata yang bernilai, karena kata-kata yang bernilai bisa merubah orang lain, ya hal yang tidak baik menjadi baik, serta bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga bermanfaat untuk orang lain. Dan inilah namanya koucai. 所以我们都要来就是反思啊，学习啊，我们念为把它列了3个大纲。第一个大纲就是说，你现在怎么看待自己？什么叫做说好话，说正确的话，说有价值的话。 Ya, maka dari itu kita bisa masing-masing dari kita bisa belajar dan juga merenung dari 3 pertanyaan ini. Yang pertama, bagaimana Anda memandang diri Anda yang sekarang ini? Apakah yang dimaksud dengan bertutur kata yang baik, benar, dan bernilai? 第二个就是我们必须准备什么东西，才能够拥有这个从这个口中，就是你要学习什么，讲出来的话，才会有营养，才会有
祝福的话，就是不要去阻碍人家完美的，阻碍人家进步，就是你的口啊，你要用什么话讲什么话，来帮助别人。Ya lalu pertanyaan kedua, apa yang harus kita siapkan dan miliki agar kita bisa memperoleh rezeki dan berkah zai dari mulut kita, kou. Jangan biarkan kesempurnaan menghalangi kemajuan kita. 第三个就是你要如何应用这个信心，所以在你的生命当中，你相信菩萨这些教导能够帮我们可以从黑暗中变光明吗？ Lalu pertanyaan terakhir, pertanyaan yang ketiga. Bagaimana Anda akan mengaplikasikan iman dan percaya dalam hidup Anda bahwa ajaran Sang Bodhisattva di dalam sabda syairnya menjadi terang di tengah kegelapan yang ada. 那这三个大纲就是我们要回去自己研究、自己反思，自己学习，我们每天的讲话，是助力，是助力还是阻力？是劝人为善，还是劝人为恶？还讲出来话是伤人家的心，还是就是要去审思？ Ya, maka 3 pertanyaan ini kita bisa bersama-sama renungkan lalu pelajari. Dan dalam aktivitas hari-hari kita harus bisa memikirkan kembali apakah yang kita katakan itu merupakan hal positif atau negatif. Apakah tutur kata yang kita tujukan itu menyakiti perasaan orang lain atau justru membuat mereka lebih baik. 好，那我们今天的故事跟审思就讲到这个地方。那下来我们就是要来做神圣的祷告。 Ya, sekarang kita akan masuk ke doa bersama. Jadi, seperti biasa saya akan membacakan 1-2 kata lalu kita semua di sini mengikuti doa ini bersama-sama. Ya, saya akan mulai doanya. Doa mulai. Ya Buddha, Ya Buddha, kami bersyukur atas puja bakti hari ini. atas puja bakti hari ini. Kami yang tidak ada apa-apanya Kami yang tidak ada apa-apanya akan menjadi luar biasa akan menjadi luar biasa jika Engkau jika Engkau mengajarkan mengajarkan dan bekerja di dalam kami. dan bekerja di dalam kami. Percayalah, Percayalah, kami terima visi besar-Mu kami terima visi besar-Mu atas kami. atas kami. Terpujilah Sang Guru Maha Agung, Terpujilah Sang Guru Maha Agung, Bodhisattva Siddhartha Gautama. Bodhisattva Siddhartha Gautama. Namo Benshi释迦牟尼佛. Namo Benshi释迦牟尼佛. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 感谢天师的感谢天师的阿弥陀佛. 阿弥陀佛. Ya, untuk menutup puja bakti kita hari ini, kita akan menutupnya dengan membacakan sabda syair kearifan. Ya, sebelum itu mari kita dengarkan bersama-sama versi Mandarinnya terlebih dahulu yang akan dibacakan oleh Hong Laoshi kita. 法句经119120，只要恶业还未成熟，恶人依然会看到快乐。但当恶业成熟时，他就会遭受恶果。只要善业还未成熟，善人依然会遭受痛苦。但当善业成熟时，他得享善业的福报。 Ya, sekarang kita bacakan versi Indonesianya, yaitu dari Dhammapada 9 ayat yang 119 sampai ke 120. Kita bacakan bersama-sama 1, 2, 3. Selama akibat dari perbuatan jahat belum masak,
Si pembuat kejahatan menganggap perbuatan jahatnya sebagai hal yang menguntungkan. Tapi setelah akibat dari perbuatan jahatnya masa, ia akan menyadari kerugian dari perbuatan jahat itu. Selama akibat dari perbuatan baik belum masa, si pembuat kebaikan menganggap perbuatan baiknya sebagai hal yang merugikan. Tapi setelah akibat dari perbuatan baiknya masa, ia akan menyadari manfaat dari perbuatan baik tersebut. 好，那不要忘了，我们每一个礼拜都要聚会来接受这个佛光普照。 Ya, jangan lupa ya, kita dalam setiap minggunya kita bisa meluangkan waktu untuk mengikuti puja bakti ini dan menerima sinar berkah dari langit untuk kita semua. 好，那刚才我们讲这个故事里面有一个金元宝，金元宝，因为古时候他们有像现在有纸币，他们就是用这个元宝来代替这个金币，交换的货币。 Ya, di cerita tadi telah disinggung ya, yaitu ada Kimpo ya. Kimpo itu dari Jin Yuan Bao, yaitu kalau misalnya kita tahu biasanya di Chinese New Year biasanya ada uang yang emas itu yang bentuknya agak oval, ya itu sebagai media perdagangan atau media currency yang digunakan masyarakat Tiongkok zaman dahulu ya, yang dahulu sebelumnya ada uang kertas yang digunakan sebagai media perdagangan. 好，那就祝福各位家人平安健康。 Mendoakan semuanya sehat-sehat selalu dan dalam keadaan yang baik-baik saja. 好，以上。 Isa. I